Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugas Individu. Perkenalkan, nama saya Widit Taufik Ridwan SKM dari Angkatan 11 Kelompok 1. Asal instansi dari Puskesmas Bunehau, Pemerintah Kabupaten Mamuju. Hari ini akan membuat tema yaitu infografis akuntabel. Pengertian akuntabilitas ialah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu dengan menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Untuk yang nomor 2, yaitu memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindar dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik partai. Untuk nomor 3, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, adanya hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Nomor 2, berorientasi pada hasil. Perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Nomor 3, membutuhkan laporan kinerja sama dengan individu atau dalam huruf kontrak kerja institusi LAKIP. Yang keempat, memerlukan konsekuensi berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, memperbaiki kinerja PNS dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran belajar untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran demokratis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jenis-jenis akuntabilitas publik: akuntabilitas publik vertikal dan akuntabilitas horizontal. Kalau akuntabilitas vertikal, pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Kalau yang akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas yang paling bawah yaitu akuntabilitas personal, yang akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. D4 dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas pelanggan. Mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, perencanaan strategis, RPJP, RPJPK, RKP, RSA, SKP. Yang kedua, kontrak habis. Yang ketiga, laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja akuntabel. Yang pertama, harus mempunyai kepercayaan. Yang kedua, harus mempunyai kepemimpinan. Yang ketiga, harus mempunyai tanggung jawab. Yang keempat, harus mempunyai keseimbangan. Yang keenam, mempunyai transparan. Yang ketujuh, konsisten, keadilan, kejelasan, dan integritas. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. Rencana apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Lakukan implementasi, monitoring kemajuan. Berikan laporan secara lengkap. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam organisasi. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Praktek kecurangan dan perilaku korup. Penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Menjadi PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan
tidak terlibat dalam konteks praktis melayani warga secara adil dan konsisten. Demikianlah pengertian akuntabilitas. Terima kasih sudah menonton, semoga berkah selalu. Amin.